Shalom. Puji nama Tuhan. Berbahagia kita hari ini. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita satu dalam doa. Kita minta pimpinan Allah. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami sehingga kami boleh ada pagi ini sebagaimana adanya kami. Dan mari Tuhan, Engkau mau pimpin, Engkau mau menuntun kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, Allah yang membimbing dan menuntun kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan biarlah Tuhan, apa yang Engkau sediakan bagi kami tetap mau meraih semuanya itu Tuhan. Karena kami tidak mau hidup dalam kesia-siaan, tetapi kami hidup bersama-sama dengan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, kami ingin dipulihkan oleh Engkau Tuhan, Allah yang benar-benar hidup untuk meraih setiap berkat-berkat yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami, karena hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi biarlah hikmat-Mu Tuhan, Engkau tanam di dalam bibir mulut hamba, dan biarlah setiap perkataan yang keluar adalah hikmat-Mu untuk menjadi satu pegangan dalam hidup kami, untuk kami dapat menjalankan sisa waktu yang Engkau percayakan dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat bahwa dipulihkan oleh Allah yang hidup. Jadi kalau Bapak Ibu kita lihat, ada orang katakan begini, saya mau dipulihkan, saya sudah dipulihkan. Memang pemulihan itu ada banyak macam-macam. Kalau di kantor-kantor sekarang ini, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus. Mereka juga lakukan pemulihan. Dan mereka anggap bahwa pemulihan itu benar-benar orang yang dipulihkan itu akan bebas. Tapi buat saya satu tanda tanya. Itu pemulihan macam apa? Memang kalau dari segi psikologi ada yang namanya inner healing, itu juga pemulihan. Tapi itu sebenar yang dipakai oleh kekristenan saat ini, inner healing, pemulihan dari dalam. Tapi sesungguhnya itu teori-teori, bukan kekristenan. Tapi pemulihan sesungguhnya kalau kita melibatkan Allah di dalamnya, kita akan benar-benar pulih, dan kita akan melihat bahwa apa yang Allah siapkan bagi kita itu memang nyata dan benar. Nah, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Yang sudah dapat katakan amin. Yang sudah dapat katakan amin. Kayaknya si amin lagi pergi ya. Memang amin nggak ada di sini ya. Amin ya. Saya akan baca ayat yang ke-7. Ibu Bapak jemaat ayat ke-8 kita silih berganti sampai ayat yang ke-17 supaya kita melihat bagaimana pemulihan dari Allah itu, sehingga berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan itu dengan mudah kita peroleh. Tapi kenapa berkat yang Tuhan sudah siapkan itu jauh dari kita? Nah, karena apa? Kita menjauh dari berkat itu. Sumber berkat siapa? Allah. Nah, kalau kita jauh dari Allah yang benar, berkat itu juga kita tidak akan peroleh. Sampai kapanpun, susah payah pun, bahkan banting tulang pun. Dan bukan cuma itu, anak cucu kita juga akan susah. Karena apa? Mereka tidak akan memperoleh berkat itu. Karena apa? Orang tuanya udah menjauh dari Allah. Sama ya, kalau anak muda pacaran, kalau satu sama yang lain udah menjauh, bagaimana? Masih jalan bareng nggak? Pasti udah enggak kan? Saya yakin pasti kita di sini kan pasti udah pernah punya pacar dong. Ya kan? Kenapa kita nggak bisa jalan? Ya karena nggak cocok. Nah, kalau sama Allah kita nggak bisa bilang nggak cocok. Apapun keadaan kita harus cocokin. Karena Dia satu-satunya sumber. Oke, firman Tuhan, judul dan perikop diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Keadaan Ayub dipulihkan. Ayat yang ke-7 dikatakan, maaf, saya baca barangkali agak sedikit berbeda dengan di sana ya, karena saya ini terjemahan baru yang kedua. Alkitab yang baru keluar tahun ini. Saya coba karena saya pikir jangan ketinggalan. Kita hamba Tuhan kalau gaptek bahaya, gitu ya. Gaptek boleh gaptek, tapi kalau firman Tuhan ketinggalan, waduh. Ayat yang ke-7 dikatakan gini, setelah Tuhan menyampaikan hal itu kepada Ayub, Tuhan berfirman kepada Elifas, orang
Teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Lalu Elifas orang Teman, Bildad orang Suan, dan Sofar orang Naam difirmankan Tuhan kepada mereka. Tuhan pun menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 11. Kemudian semua saudaranya laki-laki dan perempuan serta semua kenalannya yang lama datang kepadanya dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan rasa duka dan menghibur dia atas segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai. Ia juga mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Jemima, yang kedua Lesia, dan yang ketiga Rachel. Oke, nanti kita lanjutkan 3 ayat lagi di rumah ya. Jadi PR buat kita. Tapi saya mau katakan, Keisha anak saya ini waktu dikandung, saya kenapa persiapkan Keisha? Karena saya lihat Ayub ini sejarah hidup luar biasa. Dan memang kita setiap manusia tidak akan mengalami penderitaan seperti Ayub. Ayub khusus. Tapi saya berpikir begini, kalau kehidupan saya dulu Allah tidak pulihkan, apakah saya berkenan kepada Allah atau saya tetap hidup ya sebagai sampah masyarakat, ya, tidak diberkati oleh Allah? Percuma dong hidup saya. Kenapa? Kalau Allah tidak berkati, ya saya tidak akan ketemu dengan Bapak Ibu. Tapi karena Allah memulihkan kehidupan saya, Dia memberkati. Itulah hebatnya Ayub. Oleh sebab itu anak saya yang pertama itu namanya Keisha, itu dari anak yang telah dipulihkan oleh Ayub. Kenapa anak Ayub itu, kalau ada orang bertanya begini, kan Ayub diberkati 2 kali lipat. Lah kalau anak-anaknya, kenapa anak perempuan itu kan 2? Kok cuma kembali lagi Tuhan ganti cuma 2 lagi? Kenapa enggak 4? Kenapa coba Bapak Ibu bisa jawab? Kan semua diberkati 2 kali lipat. Kambing domba, harta. Tapi anak-anak enggak. Jadi kalau anak perempuan 2 diganti juga 2. Siapa tadi anak yang pertama selain dari Keisha tadi yang setelah dipulihkan? Yemima. Lah kenapa yang 2 yang sudah meninggal enggak diganti? Pintar. Ibu Rosni pintar kadang-kadang ya. Iya, manusia itu waktu kita tinggalkan dunia ini tidak ada yang dibilang kita sama seperti tumbuhan, hewan, harta benda. Tidak. Harta benda boleh habis, Tuhan bisa ganti 2 kali lipat. Amin. Tapi kalau kita punya anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga, kita harus jaga, karena tidak ada penggantian lagi. Kalau kita dipulihkan, Allah berikan yang baru. Yang sudah pergi, ini nanti bertemu di sorga. Jadi berapa anak perempuan? Jadi 4.
Dua udah pergi, tinggal dua. Dan anak-anaknya ini tidak takut Tuhan yang sudah diambil sama Tuhan. Maka itu setiap anak-anak Ayub berbuat dosa, Ayub membawa korban buat mereka. Saking dia takut Tuhan. Dan dia tidak melarang anak-anaknya berbuat dosa. Silakan perbuatan itu tanggung sendiri. Tapi dia sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, imam, nabi, dan raja, dia membawa istri dan anak-anaknya datang di hadapan Allah. Bahkan pada waktu dia menderita, istrinya katakan apa? Udah, kutukin aja Allahmu, lalu kau mati. Apa istri yang baik seperti itu? Halo, ingat, anak-anak yang cantik-cantik, bahkan ganteng-ganteng nih ya, kalau besok-besok punya suami, punya istri, tolong cari yang takut Tuhan. Kalau tidak takut Tuhan, sama tuh seperti istrinya Ayub. Udah, kutukin Allahmu, biar kamu mati. Tapi Ayub jawab apa? Tidak. Aku datang telanjang, aku kembali juga dengan telanjang kepada Allah. Kalau hari ini mesti tinggalkan dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini luar biasa. Dari firman Tuhan ini timbul pertanyaan bagi saya, mengapa kita sebagai umat atau orang percaya kepada Yesus harus dipulihkan? Apalagi Allah yang harus memulihkan kita. Kenapa kita harus dipulihkan? Perlu kita tahu, sejarah manusia itu dari awal itu Allah menciptakan manusia itu segambar serupa dengan diri Allah. Dan makhluk ciptaan yang paling sempurna dan mulia hanya manusia. Hewan kita makan, gak ada dosa. Kita bunuh hewan dosa gak? Halo, cuma saya takut sampai sekarang potong ayam. Ikan juga saya takut, kalau udah mati saya makan. Kalau dia masih hidup saya takut, bagaimana caranya matiin gitu ya. Ada yang pukul palanya gitu ya. Saya belum pernah. Ayam belum pernah, ikan belum pernah. Ikan ya udah tinggal sampai mati ya udah. Jadi sekarang begini, kalau kita potong ayam berdosa nggak? Halo, semua itu sudah disediakan untuk jadi makanan kita. Tapi kalau kita potong kepala manusia, dosa nggak? Bahaya. Bisa. Maka itu Tuhan katakan apa dalam doa hukum? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan kasihilah hewanmu, kasihilah piaraan anjingmu, gitu ya. Enggak, itu harus masuk wajan untuk kita makan. Bisa ya? Jadi kesetiaan hewan sekalipun setia, tidak setia seperti manusia. Manusia makhluk yang paling berharga. Maka itu hukum yang kedua, cuma dikatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan kasihilah hewan-hewanmu, enggak. Hewan dipiara untuk makan, supaya kita punya gizi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat, ini indah sekali, ya. Jadi di sini ada pertanyaan, mengapa perlu dipulihkan oleh Allah? Ya tadi saya katakan, manusia itu diciptakan makhluk yang paling mulia. Tapi waktu berbuat dosa, waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, sampai saat ini mereka belum dipulihkan. Allah mencari mereka. Allah berjalan aja. Langkah kaki Allah mereka dengar, mereka umpet ketakutan. Coba tuh. Takut bukan dekat, makin dekat dengan Allah, makin menjauh. Karena apa? Udah dikuasai oleh pengaruh kuasa dalam dunia ini. Siapa dia? Iblis, Sibolis. Waktu Allah mau menciptakan manusia, malaikat yang dipercayakan, tahu Lucifer? Lucifer itu jangan main-main loh. Itu malaikat yang bisa menjebak manusia jatuh ke dalam dosa tuh luar biasa. Sehelai rambutnya aja kalau bunyi, itu musik yang indah. Sehelai rambutnya. Karena apa? Dia sebenarnya diberikan kepercayaan untuk mengamati tata surya. Tapi kesombongan dia menganggap dirinya udah lebih dari Allah. Sehingga dicampakkan ke dalam dunia. Bukan lagi di sorga, di dunia tempatnya. Kenapa? Karena akhir dari
kehidupan dunia ini dibinasakan dia. Neraka. Jadi waktu dia jatuh, dia menyeret 2/3 para malaikat untuk mengikuti dia. Jadi bayangin tuh, kalau kita layani pelepasan, kenapa ada roh ngantuk? Kok roh ngantuk udah dipenjarakan, kok besok layani lagi ada? Roh jahat itu banyak sekali. Dan roh ngantuk itu bukan cuma satu. Maka itu kejadian, orang mati di jalan, orang mati di mana, tabrakan ini, itu roh maut, itu roh ngantuk. Roh ngantuk itu bahaya. Itu namanya roh sopori, yang suka membunuh orang di tol, di jalan, segala macam. Ada orang sehat jalan-jalan, tek, ngantuk, mati, tabrakan. Itu roh sopori. Jadi jangan main-main. Ini roh jahat. Karena apa? Kita tinggal dalam dunia. Nah, oleh sebab itu kita perlu dipulihkan oleh Allah yang hidup. Siapa dia? Hanya dia satu-satunya. Allah yang menjelma menjadi manusia, yang sebentar lagi Desember kita akan melahirkan kelahirannya. Itu dia yang paling sempurna. Karena tidak ada nama lain selain nama dia yang dapat membebaskan manusia dari ikatan dosa. Nah, itu paling penting. Oleh sebab itu yang pertama, kalau kita lihat perlu dipulihkan oleh Allah yang hidup. Nah, kalau perlu dipulihkan oleh Allah yang hidup, manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berdosa. Enggak ada manusia yang benar di hadapan Allah. Siapapun dia, enggak ada. Hanya satu-satunya orang yang benar, yang datang untuk membenarkan orang lain, cuma dia, Yesus. Selain dari dia tidak ada. Siapa? Musa, orang berdosa. Masuk surga enggak? Masuk surga, oke. Masuk tanah perjanjian enggak? Enggak. Karena apa? Dosa. Sehingga dia memimpin bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian, cuma dia lihat dari jauh. Jadi nggak ada selain Yesus, orang yang benar, Allah yang hidup, yang menjelma menjadi manusia, yang membebaskan kita. Oleh sebab itu, semua orang telah berdosa. Roma 6 ayat 23 dikatakan apa? Upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Binasa. Nah, untuk itu Allah datang. Allah tahu Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka sampai saat ini belum dipulihkan. Oleh sebab itu generasi-generasi seterusnya dari Adam harus dibebaskan. Itu dari kitab Ayub yang kita lihat bahwa dari pelajaran Ayub ini ada beberapa hal yang penting perlu kita ketahui. Nah, mengapa perlu kita dipulihkan? Karena pemulihan itu untuk membuat kita mudah meraih berkat Allah. Allah tuh sudah punya berkat buat kita. Bapak Ibu, kemarin juga saya berkhotbah di pemberkatan nikah, saya katakan begini. Kalau kita lihat ya, kenapa Allah itu sudah menyediakan berkat bagi kita, orang-orang yang dipulihkan dan benar-benar hidup di dalam Tuhan. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, ya, Petrus dan teman-teman datang, bawa nggak ikan? Tapi coba kita lihat dalam kisah itu, Yesus sudah siap dengan ikan panggang, roti, ya, berkat sudah tersedia. Tapi kenapa Yesus nggak katakan buat mereka, ayo silakan mari kita makan? Tapi Yesus katakan apa? Mana hasil tangkapan kalian? Mereka katakan apa? Nihil. Oh ya, kalau begitu kalian kembali tebarkan jala. Petrus itu jago ikan nggak? Nelayan, dia tahu. Oh, bulan-bulan begini ada ikan. Oh, di sini ikan banyak. Oh, di sini ikan kurang. Oh, dia tahu nggak? Dia tahu, dia ahli. Tapi dia melawan nggak sama Yesus? Ingat, perhatikan ya. Kalau orang yang dipulihkan oleh Allah itu tetap taat. Apapun yang Allah inginkan dari kita, kita utamakan. Apalagi hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat bagi Tuhan. Jadi waktu kita utamakan Tuhan, Tuhan juga utamakan kita. Nah, waktu Petrus katakan tidak sedikit pun dia menolak, dia bilang, ayo berangkat. Padahal capek. Ya, udah capek waktu dia ketemu dan dia lihat Yesus di pinggir pantai, ya, di pinggir Danau Tiberias. Danau Tiberias itu bukan laut, danau ya, seperti di Toba sana ya, Danau Toba. Dia cebur dengan baju yang lengkap,
Dingin nggak? Kedinginan. Tapi apa? Waktu dia ketemu Yesus tidak ada lagi rasa dingin. Tidak ada lagi dia mementingkan diri, capek, ngantuk, lapar, ya, udah lihat hidangan, perlu buru-buru makan. Tidak. Tapi apa? Kembali lagi dia katakan, ayo naik perahu, kembali lagi tebar jalan. Dan apa hasilnya? Luar biasa. Bukan satu perahu, 2 perahu. Dan itu pun perahu mau tenggelam karena penuhnya ikan. Jadi apa artinya? Waktu orang dipulihkan, kita lihat kasus Ayub. Ayub dipulihkan, dia diberkati 2 kali lipat. 1 di sorga, anak-anaknya udah menanti, dan 1 di dunia. Tetapi berkat duniawi, Allah double cover. Jadi jangan takut. Kalau kita mau meraih berkat Allah, masuk dalam pemulihan. Karena pemulihan itu yang kedua, itu dari ayat, ya, dari ayat, kalau kita lihat ayat 7-17 itu lengkap sekali, ya. Jadi kalau pemulihan itu nyata dalam hidup kita karena janji-janji berkat itu dia siapkan buat kita. Rugi kalau kita di luar Allah. Saya coba baca, ya. Saya coba baca ayat 40, ya, pasal 42 ayat 12 dikatakan begini. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dulu. Coba, hidupnya dulu dia udah diberkati, tapi waktu dia dipulihkan lagi lebih. Bayangin tuh, kalau sudah diberkati, waktu kita di dalam Allah kita double cover. Nah, waktu Petrus berjumpa dengan Yesus, mereka udah lihat berkat Yesus sudah siapkan, tapi mereka tidak punya apa-apa. Karena apa? Mereka belum diberkati. Tapi waktu mereka ikut dan taat kepada Allah di dalam Kristus Yesus, tunduk kepada setiap apa yang dikatakannya, mereka lakukan. Dan apa? Mereka dapat hasil tangkapan yang luar biasa. Akhirnya mereka bisa makan ikan bakar yang Yesus sudah siapkan. Mereka bawa lagi untuk bakar lagi dan berpesta. Itu Yesus bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, kita belajar dari Ayub. Yang pertama, ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 dikatakan begini. Ya. Saya baca dari Alkitab bahasa kita aja. Jangan yang terbaru ini, ya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar. Yang pertama apa? Waktu kita dipulihkan Allah, kita butuh kebenaran di hadapan Allah. Butuh kebenaran bagaimana? Mari kita berjalan bersama Allah. Jangan pernah takut. Apapun penderitaan kita, jangan lepas genggaman Tuhan. Jadi kita suka ngobrol sesama teman hamba Tuhan, katakan begini. Kalau kamu, ya, sudah tidak bisa apa-apa, ya, bahkan para medis pun angkat tangan, kamu jangan turun tangan. Kamu juga harus angkat tangan. Medis angkat tangan, maaf. Waduh, repot nih Pak. Ya, kita juga jangan putus asa, tapi kita angkat tangan. Waktu kita angkat tangan buat Tuhan, Tuhan turun tangan enggak? Kalau Tuhan turun tangan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka itu Allah ingin dari kita. Pertama, jangan ada kebohongan, jangan ada dusta, tapi mari kita hidup jujur di hadapan Allah. Seperti Ayub. Ayub tidak pernah berbuat salah. Sekali penderitaan, kalau kita baca kisah Ayub itu mengerikan. Udah luka, ya, udah luka, dia garet palanya pakai beling apa segala macam, jadi botak, ya. Kasih abu lagi, tahu abu bakaran. Coba kalau luka kena abu bakaran, enak nggak? Waduh, mengerikan, perih. Tapi coba, dan maaf, semua busana di dia tinggalkan. Bahkan istrinya katakan apa? Udah, hujat alammu, biar kau mati. Tapi Ayub katakan, perempuan macam apa kau ini? Coba. Itu istrinya loh.
Tapi apakah Ayub tinggalkan istri? Tidak. Dia tetap berkomunikasi dengan Tuhan apa adanya. Bahkan dia katakan apa? Kalau saya harus tinggalkan dunia ini, saya datang telanjang dan saya harus kembali dengan telanjang juga. Karena kita datang bukan bawa baju kan? Setelah kita ada di keluarga, baru keluarga pakaiin baju buat kita. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama dikatakan di sini, kamu tidak berkata benar tentang aku, jadi selalu hidup dalam kebohongan. Tapi Allah tuntut dari kita seperti Ayub, waktu kita dipulihkan oleh Allah, mari kita hidup jujur. Ingat, tidak ada Allah lain selain Allah. Ilah-ilah zaman ini banyak menipu kita. Oh, kamu mau diberkati? Udah, bertapa aja di bawah pohon itu. Datang aja berguru sama bapak itu. Ingat, manusia akan binasa karena manusia diciptakan oleh Allah yang penuh dengan otoritas. Masakan kita mau jadikan manusia yang sama seperti kita jadi Allah? Percuma. Hanya Dia, Allah yang ciptakan manusia, dan kita harus kembali kepada Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya percepat aja. Yang kedua, ketaatan dibutuhkan. Ayub itu taat. Kalau kita belajar dari Ayub, tadi dia jujur, sekarang sifat yang kedua dia taat. Taat apa? Dia lakukan apa yang Tuhan inginkan. Gak makan, dia puasa, dia bergumul dengan Tuhan. Jadi kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama itu, kalau bergumul dengan Tuhan harus botak. Nah, saya botak begini karena saya sedih waktu kejadian tahun berapa itu ya, gereja dibakar terbesar. Orang tahu cuma situ Bondo, tapi waktu kami ke Kediri itu lebih parah. Kasihan, orang-orang ditelanjangin gitu ya. Waktu kami masuk ke sana, waduh, saya gak bisa angkat muka karena banyak orang dilecehkan dan sebagainya, dan kami mesti pulihkan. Dan puji Tuhan, tempat yang kami tinggal itu orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi rumah dia selalu berikan untuk pengajian, untuk orang beribadah, apa saja boleh. Tapi waktu kami datang ke situ, terbuka, pemulihan terjadi bagi dia dan keluarga. Jadi waktu dia panggil nama saya katakan, Pak Kakung, udah panggil saya Anoman aja. Waduh, kamu sakti juga ya. Tapi dia nggak mau. Waktu mandi, semua udah siap mau makan, saya katakan, Pak Kakung kalau nggak duduk di meja makan sama-sama, saya nggak mau makan. Saya mau menghormati tuan rumah, karena kebiasaan orang di sana, orang yang belum percaya, itu mereka punya meja makan di sini buat tamu, tapi di belakang itu ada satu ruang kecil, tapi ada bolongan. Jadi kita makan di situ, dia makan di sana, sambil dia lihat kita. Ini kepercayaan mereka ya, yang orang tidak mengenal Tuhan. Tapi saya waktu itu bilang, gak bisa. Saya kalau gitu mau mandi. Tapi waktu mandi, dia panggil nama saya, itu sangat-sangat sempurna. Iya teman. Saya pikir siapa ya? Ya teman. Akhirnya teman gedor. Mbak Kakung panggil tuh. Oh, kok bisa? Biasa orang sana panggil nama saya itu sulit, karena terlalu panjang. Kalau Tono ya, kalau Anton itu gampang. Tapi kalau Yaneman susah. Tapi dia panggil sempurna, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Itulah hebatnya kalau kita dipulihkan. Berkat itu nggak tanggung-tanggung di mana kita berada, berkat juga mengalir di tempat itu. Dan hari itu mereka boleh datang kepada Tuhan, suami istri. Dan bukan saya yang menawarkan, mereka datang. Ya teman, kami minta kamu doakan kami ya. Waduh, saya bilang, thank you Lord, puji Tuhan. Gak susah. Karena apa? Kita di pihak Allah. Kalau kita di pihak Allah dan Allah sudah pulihkan kita, jangan takut. Apa yang perlu kita takut? Daerah yang kita masuk pun seram, menyeramkan, menakutkan. Tapi Allah bersama kita, kita dapat lakukan perkara besar. Amin? Amin. Itu yang paling penting. Kita lihat Ayub. Ayub itu benar, dia taat, ya, ketaatan dia dan kesetiaan dia membuktikan bahwa dia orang yang telah dipulihkan, sehingga berkat Tuhan dia siap untuk merebut.
Saya kalau belum dipulihkan, kemungkinan besar saya nggak ketemu istri saya dan saya nggak punya anak dua ini. Bisa punya anak banyak kali di jalan ya, tapi nggak tahu satu di sana, satu di sini, satu di situ ya. Bapak Erno senyum-senyum aja. Ya namanya hidup di jalan Bapak Erno, hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang, ya yang lemah mati gitu ya. Apalagi zaman bobo, aduh. Iya kalau zaman saya itu, aduh menyeramkan. Tapi ya sudahlah, Tuhan udah pulihkan dan kita ketemu. Puji Tuhan, saya ketemu istri yang ya kalau dulu langsing sekarang langsung, tapi tetap menarik buat saya. Anak-anak yang cantik-cantik, satu kayak Arab, satu kayak apa lagi ya? Kayak apa non? Yang satu kayak apa ya? Itu kata mamamu, bukan kata saya, oke? Ya, jadi ada teman-teman dia suka panggil begini, Ibu Ros. Karena 11-12 sama kayak mamanya. Tapi ya, dua-dua memang kalau nggak ada saya, dua-dua mukanya nggak begini. Ya, kalau nggak ada saya mukanya tuh bulat-bulat begitu kan, seram. Kalau karena saya, jadi mukanya virus dua-dua. Jadi kelihatan menarik. Sekalipun satu nggak ada hidung, satu ada hidung, tapi kalau pakai kacamata kan nggak lepas, jadi masih tetap menarik. Sama kayak mamanya gitu ya. Oke, itu intermezzo singkat. Ini yang kedua. Oleh sebab itu yang kedua ya, saya coba baca dari ayat 8 dan 9 ini dikatakan begini. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembut. Kenapa? Ayub yang harus naikkan doa. Ingat Bapak Ibu, kalau kita orang yang masih tetap ada di dalam kesalahan dan belum dipulihkan Allah, doa apapun, doa apapun, kita mau jungkir balik apapun dengan Allah, Allah tidak dengar. Ini nyata nih, saya baca ya. Ayat 8 dan 9. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembut jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Kenapa kepada Ayub? Kenapa mereka nggak lakukan korban aja? Nggak berkenan. Hati-hati. Kalau kita tidak di pihak Allah, Allah juga melihat kita dengan sebelah mata. Kamu nuntut berkat dari saya, kamu siapa sih? Tapi kalau kita di pihak Allah, belum kita minta berkat, Allah sudah siapkan. Lihat kan tadi saya cerita, Petrus begitu datang, Yesus bangkit dan udah siapkan ikan bakar. Tapi kalau kita di luar Allah, apakah kita bisa menikmati berkat? Enggak akan. Maka itu mari, kita jadilah orang yang takut akan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam diri kita. Maka suami, istri, anak-anak yang tidak berkenan di hadapan Allah akan pulihkan seperti Ayub. Kita belajar di Alkitab itu banyak ya. Esther, siapa tuh Esther? Pernah tahu nggak kisah Esther? Halo, siapa itu Esther? Ibu Ros, siapa Esther? Ibu Ros suka bawa ke ibu-ibu kan? Tahu nggak Esther itu siapa? Naomi dan sebagainya. Oke, wanita Samaria, siapa dia? Tahu? Pelacur yang mengumpul banyak suami orang di rumahnya. Tapi coba waktu dia berjumpa dengan Yesus, kalau engkau minum air ini engkau tetap akan tapi kalau air yang kuberikan menjadi air kehidupan. Dan sekejap waktu dia dipulihkan oleh Yesus, sekejap aja dia berubah. Dia tetap melekat dengan Allah. Dan coba lihat, dia tinggalkan semua, dia lari ke kota. Ada di sana nabi. Banyak orang menjadi percaya dan dipulihkan oleh Allah. Itu pun kita. Kalau kisah Alkitab itu nggak jauh dari kita, karena dia manusia, kita juga manusia. Nah kita lihat bangsa Yahudi sekarang ini, mereka bisa dimusnahkan. Ingat itu umat pilihan Allah. Bisa? Nggak bisa dari zaman dulu. Waktu dibawa keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar coba. Laut pun terbelah. Mereka diselamatkan. Orang-orang yang nggak benar binasa. Memang sampai sekarang mereka menunggu Mesias, tapi mereka itu umat pilihan. Nah kalau kita mau jadi umat pilihan, waktu kita menjadi orang percaya, ingat ya, secara rohani kita anak Allah. Kalau kita memiliki Kristus,
Tapi kalau secara jasmani, kita bukan Yahudi, bukan pilihan. Tapi untuk menjadi umat pilihan Allah, mari kita berpihak kepada Kristus. Dan waktu kita berpihak, jangan pernah bergeser. Kita lihat dari Ayub. Maka itu di sini dikatakan apa? Orang benar itulah yang akan membawa doa orang yang tidak benar datang ke hadapan Allah untuk bisa ditarik kepada Allah. Tapi jangan pernah katakan begini, aduh, saya mempermainkan Allah, ya. Umpamanya, saya lebih percaya pohon yang gede itu ya di depan rumah saya lebih percaya kepada itu sumur di belakang rumah saya yang katanya ada suara-suara, ya. Lah kalau begitu anak saya, si Keisha percaya dong ada baby kecil suka lari-lari di kamarnya gitu ya. Gak perlu kita percaya yang begitu. Kalau kita percaya begitu, jadi sahabatnya enggak? Kamu suka lihat enggak sayang? Itu binatang kecil. Enggak ada. Dia akan takut. Karena apa? Kita di pihak Allah. Bisa. Kalau kita di pihak Allah, segala kesia-siaan itu akan minggir. Berkat itu kita akan peroleh. Tapi kalau tidak, itu akan menguasai kita. Dan jangan coba-coba kita datang kepada Allah. Allah buang muka. Karena firman Tuhan katakan apa? Waktu kita menyangkal Allah di hadapan manusia, Yesus juga akan menyangkal kita di hadapan Bapanya. Ini firman Tuhan loh, bukan kata saya. Jadi kalau kita mau berkenan, mari. Kalau anak mau supaya papa mamanya diberkati, anak itulah yang mengambil alih untuk datang kepada Allah. Dan benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Allah. Kalau suami mau rumah tangga, suamilah jadi seperti Ayub. Kalau istri itu, mari jadi seperti wanita-wanita yang ada dalam Alkitab. Mau Naomi ke, mau Marta ke, mau Maria ke, mau wanita Samaria ke. Berkenan. Kalau mau dekat dengan Allah. Siapapun kita. Orang yang tidak benar pun akan dibenarkan untuk meraih berkat. Supaya apa? Kita bersama keluarga dan anak cucu kita akan kita melihat bahwa Tuhan memberikan, memelihara dan memberkati. Itu luar biasa. Ini yang terjadi pada Ayub. Saya baca lanjut. Ayat 9 katakan begini. Maka pergilah Elifaz orang Teman, Bildad orang Suan, dan Sofar orang Naam. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Mereka ini akan binasa loh. Kenapa mereka nggak lakukan korban aja, tapi Allah katakan apa? Ambil. Saat itu Ayub tidak punya apa-apa. Hewan satu ekor pun untuk makan juga enggak. Ayub juga nggak bisa makan, nggak ada makanan. Tapi kenapa Allah katakan buat mereka, ambil, bawa korban itu untuk kamu dan hambaku Ayub. Kalau kita baca lagi, hanya doa Ayub lah yang didengar Tuhan. Nah bagaimana kita? Mau nggak seperti Ayub? Atau acu bebe, enggak, udah kita menikmati aja dunia ini. Ini saya mau katakan, dunia ini sementara. Semua berkat Tuhan yang atur. Bisa hari ini kita diberkati, besok bisa tidak. Sumbernya Dia. Oleh sebab itu mari kita kejar sumbernya, supaya kita tetap mengalami berkat itu. Seperti wanita Samaria tadi. Kalau engkau minum air ini, engkau akan mati. Tapi kalau engkau minum air yang akan kuberikan, engkau akan menjadi air kehidupan. Iya, mata air. Jadi nggak ada kesusahan lagi. Kita memang tinggal dalam dunia. Kita harus melihat ada penderitaan, ada ini. Tapi kita coba akan lalui bersama Tuhan. Banyak hal. Nanti akhir dari ini saya bersaksi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan gini, kalau kita belajar dari Ayub ya. Ya. Setelah dipulihkan dari Allah, berkat Ayub melimpah. Saya baca ayatnya supaya kita, ayat 10 dikatakan begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak Ibu, kalau kita udah dekat sama Tuhan, ini kita ya, kalau dekat sama Tuhan, kita juga jangan segan-segan mendoakan orang lain. Kalau kita lihat ada orang yang memang, aduh ini butuh didoakan, doakanlah. Waktu kita doakan orang itu,
Ya, ingat, berkat itu double cover. Tuhan memberkati kita dan Tuhan juga melihat doa kita ke orang itu. Tuhan juga berkati kita. Dan orang itu akan pulih. Tapi kalau kita cuma lihat orang itu dan kita cuma berkata begini, aduh kasihan ya, saya nggak bisa buat apa-apa. Tapi bisa berdoa nggak? Halo? Tuhan nggak tuntut banyak. Tuhan bukan katakan, kamu kasih aja peti emasmu ke sana. Enggak. Tapi Tuhan tuntut begini. Dengan keadaanmu kamu dekat dengan saya, datanglah lapor apa yang menjadi pergumulan orang itu. Maka itu jangan segan-segan Bapak Ibu. Kalau punya masalah, nggak apa-apa. Saya katakan buat istri saya waktu kami belum buka jemaat, kami itu tempat sampah. Kami selalu ketemu tuh dengan orang-orang, orang-orang, aduh macam-macam. Sampai petinggi. Gus Dur jadi presiden, itu saya punya foto. Dipanggil ke istana. Saya bilang, aduh, anak jalanan masuk istana. Puji Tuhan. Dari istana, masuk tanah perjanjian. Apa pernah saya bermimpi? Tidak. Tapi itulah orang yang dipulihkan. Waktu kita dekat dengan Allah, apa yang kita mau? Kerinduan kita dalam hati Tuhan tahu. Amin? Amin. Karena Tuhan tahu siapa kita. Kita ini debu tanah dan kita ini ciptaan Dia, dan Dia tahu saraf-saraf yang ada di kita. Satu helai rambut yang copot dari kepala kita, kita tahu nggak? Hari ini ada rambut yang gugur dari kepala kita. Ya kalau wanita sih oke, paling tahu lah. Hari ini begitu sisir, ada rambut, ya kan? Tapi tahu nggak berapa helai rambut yang copot itu? Nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau saya udah botak begini, saya nggak tahu. Tiba-tiba, ini udah ini kayak ini aja, kayak matahari ya. Kalau makin di tempat terang, aduh, menyala. Maka itu kalau orang foto dari belakang, saya bilang jangan dari belakang, mengerikan, gitu ya, silau. Apalagi kalau pakai bleach, gitu ya. Karena apa? Udah makin hilang rambutnya. Saya tahu nggak? Saya nggak pernah tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Karena sebelum kita jadi, Tuhan menganyam kita satu-satu. Oh ini nadinya. Oh ini sarafnya. Oh ini otaknya. Oh ini, Dia tahu. Jadi jangan pernah takut. Yang penting kita hidup benar di hadapan Allah. Utamakan Dia. Ya, seperti Ayub. Mari kita utamakan. Apa yang ada pada kita, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maaf, kalau ada orang-orang katakan begini, kita memberkati Payan, Ibu Ros itu biar mereka makin kaya. Salah. Salah. Kami belum ada gereja, kami itu hidup dari Tuhan dan tidak pernah kesusahan. Audrey, waktu kamu sekolah ada berapa mobil di sini? Waktu itu masih ada Karimun nggak antar dia ya sama si Keset? Udah nggak ada. Terus kan SMP, Oh, berarti ya si itu ya, si siapa yang di Bali itu ya? Macam-macam mobil jadi antar. Saya punya perjalanan itu kalau bangun pagi-pagi, kadang-kadang mandi di sekolah si Keset ini sama ada satu namanya Cindy. Karena apa? Itu kalau udah pagi-pagi, ini sekarang ada jalan tol jadi nggak macet. Macet aduh, minta ampun Jadi kalau pakai motor masuk gang-gang cari jalan. Sekolahnya mesti pagi. Tapi jalan nggak? Lakukan. Karena apa? Itu yang Allah inginkan. Mari kita belajar dari Ayub. Sebagai orang tua kita punya beban buat anak-anak. Karena ingat, anak-anak kita adalah titipan dari Allah. Baik tidak baik kita membimbing mereka, tanggung jawab kita kepada Allah. Dan kalau kita benar di hadapan Allah, Allah akan melihat. Bahkan anak cucu kita, ya, di Mazmur 128 nanti pulang baca di rumah, apa? Berkat Tuhan itu akan mengalir. Bahkan bukan cuma berkat, terberkati. Maaf, kalau di sini dikatakan begini ya, kalau Mazmur 128 itu dikatakan begini. Saya coba baca ayat 1 ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Salah. Sebenarnya pendekatan bahasa asli itu blessed. Blessed berarti berbahagia atau terberkati. Happy dengan blessed sama nggak? Beda.
Terberkatilah orang yang takut akan Allah, karena mereka akan diberkati. Coba, Ayub adalah seorang yang takut. Oleh sebab itu dia menunjukkan. Dan pagi hari ini menjelang siang saya mengingatkan kita, mari kita hiduplah seperti Ayub. Takut Tuhan, yang pertama belajar dari pribadi dia. Hidup apa adanya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, jangan neko-neko dengan Tuhan. Hiduplah saling memperhatikan satu sama yang lain. Dengan apa? Bawalah doa-doa terbaik kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Maka itu di tempat ini selalu saya ingatkan Ibu Ros, jangan lupa, kita belum banyak, tapi saya belajar. Ada satu hamba Tuhan itu udah meninggal. Itu kalau si Keisha ini pergi ke tempat dia kenal. Padahal jemaatnya ribuan. Orang Ambon. Dia tahu sampai jemaat yang baru lahir aja dia tahu. Tapi saya mau katakan begini. Oke, kita nggak sama lah, kita nggak serupa, kita nggak usah sama seperti hamba Tuhan itu. Tapi mari, yang kita ingat, kita sampaikanlah. Mulai saat ini jemaat El Syama, tolong. Kalau kata El Syama, Allah ada di sini, Allah ada di sini. Mari, saling mengingatkanlah. Kalau umpamanya Mama Erno dengan Mama Frida tinggal di Tajur Halan dekat-dekat, begitu naikin doa, oh ya saya ingat tetangga saya, doakan aja dulu, saling doakan dekat-dekat, saling mendoakan. Kenapa? Biarlah tali kasih ini kita bawa kepada Allah, supaya Allah terus memperhatikan. Nah, oleh sebab itu saya cuma tantang kita, kalau mau ikut doa malam El Syama, kali ini kita gabung bersama-sama dengan teman-teman yang memang setia berdoa dengan cara kita. Itu di mana Ibu Ros? Nah, kalau mau kita nginap satu malam, pagi kita happy-happy, senam pagi kita pulang. Tuhan Yesus memberkati enggak? Tuhan Yesus pasti memberkati kita kalau itu kita lakukan. Ada amin? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, mengingatkan kami seperti keadaan Ayub. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami. Jadikan kami Tuhan menjadi milik kepunyaan. Orang yang takut akan Engkau, hidup jujur,